7 tahun saya menjadi 6-7 tahun saya menjadi video editor. Jadi udah editor video-video yang saya edit diantaranya Mata Najwa, Mario Teguh, terus apa lagi kan? Kiki Candy dan beberapa program-program baru, dan kebetulan saya tuh sering dipercaya untuk membuat sebuah dummy program kayak Mata Najwa. Jadi Najwa itu masih bajunya acak-acakan, Pak. Itu kalau ini di sebelah saya. Jadi saya kenal betul rekan dekat juga sama beliau. Dan waktu itu yang manggilnya biasa aja gitu ya. Jadi sekarang udah jadi luar biasa. Nah, sama Bang Andi juga, Bang Dino ya. Dan kebetulan 16 tahun, dan terakhir saya ini ngomong persnya dulu. Terakhir saya di Dewan Pers sebagai staf sekretariat Dewan Pers, di bawah ketuanya adalah Pak Asep Setiawan, anggota Dewan Pers yang menjadi ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi waktu itu namanya. Kemudian berubah nama komisinya. Nah, 2 tahun pas saya berkarir di staf sekretariat Dewan Pers sebagai yang support untuk media internalnya Dewan Pers, termasuk mengerjakan jurnal etika ya, buletin etika. Saya menulis di buletin etika, kemudian di publikasi-publikasi yang diproduksi oleh Dewan Pers. Kebetulan saya ada di belakang mesin itu. Nah, dari mulai jurnalis 40 tahun 2009 itu tentang pers di Indonesia, istilah yang secara normatif digunakan adalah kemerdekaan pers. Kenapa kemerdekaan pers? Pasal 2 menyebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia itu dipandang sebagai bagian integral dari demokrasi. Dan itu tadi disampaikan oleh sang orator tadi bahwa kemerdekaan itu punya cita-cita, ya kan? Punya tujuan dan juga punya koridor. Jadi sebenarnya kemerdekaan lebih aman ketimbang kebebasan. Kebebasan itu bisa kebablasan, benar nggak? Identik dengan kebablasan ya. Makanya tadi ketika dari wakil Dandim ya, orangnya apa? Dandim ya, Pak? Dandim tadi koridornya udah ke sana arahnya. Saya bilang wah, kebablasan gitu ya. Pers yang kebebasan, pers yang kebablasan. Kata kuncinya tadi saya udah menangkap, karena ketika menangkap makna dari kebebasan itu kebablasan pasti. Tapi kalau ketika menyebutkan kemerdekaan itu ada namanya cita-cita yang harus diraih, dan ada koridor-koridor yang harus kita jaga. Nah itu sesuai dengan undang-undang pers sebenarnya. Jadi mungkin bisa dikoreksi ke depan, kita lebih relevan menggunakan kemerdekaan pers ketimbang kebebasan pers. Karena tadi Pak Danin tadi ini sambutannya LGBT ya, jauh kan? Sampai ke LGBT, artinya udah kebablasan yang dimaksud. Nah, ini harus saya segera koreksi makna ini. Jadi jangan sampai ini menjadi dominasi makna, Pak. Nah, ini ada namanya teori dominasi makna. Yes, didominasi makna itu. Nah, selain di dunia pers, kebetulan saya ini juga seorang pengajar di Universitas Terbuka dan juga pernah mengajar di Istiqosah WS, Bang, sebagai dosen ilmu komunikasi. Jadi alhamdulillah pengalaman menjadi wartawan itu juga sekarang berpengaruh dan juga bersinergi ya. Jadi kalau saya disebut siapa Imam Suhadi? Imam Suhadi adalah praktisi media dan pendidikan. Nah, lebih aman. Praktisi media dan pendidikan atau pengamat sosial dan politik, karena sekolah S2-nya di komunikasi politik, S1 saya jurnalistik. Jadi relate kedua-duanya. Kita harus mendefinisikan siapa diri kita, Bang. Itu penting, ilmu komunikasi ini. Nah, kemudian jadi kita fokus dulu dari kebebasan tadi ya, kebebasan atau kemerdekaan. Jadi yang lebih relevan adalah kemerdekaan pers karena memang sesuai dengan teks di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Terus meskipun sering digunakan silih berganti ya, antara kemerdekaan pers mungkin lebih relevan dengan konteks ini itu karena mencakup aspek kebebasan dari intervensi. Jadi kebebasan itu sebenarnya lebih terarah kepada intervensi-intervensi. Jadi dia itu ingin bebas. Padahal sebenarnya merdeka lebih bagus lagi. Terus kemudian biasanya
menjalankan fungsinya sebagai bagian penting dari masyarakat demokratis. Nah, ini lebih ke arah kemerdekaan. Nah, sebenarnya relasi ya atau hubungan antara judul yang pertama adalah menjaga kemerdekaan pers, merawat demokrasi Indonesia. Ini sangat relate. Kenapa? Karena indeks demokrasi itu dipengaruhi oleh indeks kemerdekaan pers. Ketika indeks kemerdekaan pers itu menurun, maka indeks demokrasi juga ikut turun. Karena faktor nilai tambahnya juga ada kemerdekaan pers di sana. Jadi kalau misalkan bab itu dia di atasnya itu indeks demokrasi. Di nilai dari faktor-faktor nilai demokrasi adalah indeks kemerdekaan pers. Ketika indeks kemerdekaan persnya itu merosot, maka indeks demokrasinya pasti akan turun. Tidak akan mungkin indeks kemerdekaan persnya itu turun, demokrasinya naik. Itu tidak akan pernah mungkin karena faktor nilainya ada di situ juga. Betul, karena itu faktor penilaiannya. Jadi kemerdekaan pers ini penting. Jadi saya nggak nyebutin kebebasan. Wah, pada forum ini saya harus menegaskan dominasi makna yang berlangsung saat ini itu sudah salah dipahaminya. Kita kritis itu sudah didominasi dengan yang negatif. Seolah-olah pers yang kritis itu membahayakan negara. Salah, Pak. Pers yang kritis itu justru membantu negara agar tidak terjadi korupsi, agar tidak jadi penyelewengan kewenangan, maling, apalagi itu kriminal. Karena kita mengedukasi loh. Coba lihat undang-undang pers, edukasi, informasi, kontrol sosial. Di mana kita musuhnya? Kenapa pemerintah jadi ketakutan dengan pers? What's wrong? Apa yang salah? Apakah kata Snowden, jika Anda mengungkap kejahatan tapi Anda diperlakukan sebagai seorang penjahat, maka Anda berada di dalam negeri yang penuh penjahat, kan gitu kan? Apakah itu yang terjadi? Snowden ini yang bilang seperti itu. Apa bahasa kata kuncinya seperti itu ya. Jika Anda mengungkap sebuah kejahatan tapi Anda diperlakukan sebagai seorang penjahat, maka itu adalah Anda berada di dalam negeri penjara. Ini harus kita sadari. Nah, ketika ini tersadarkan oleh masyarakat kita juga ya, kenapa kok nilai-nilai yang kita perjuangkan, jangan maling, jangan korupsi, kok tiba-tiba jadi tertuduh bahwa kita ini musuh negara? Kan lucu, Pak. Ini kan kemuliaan yang kita perjuangkan. Pers ini kemuliaan tuh. Kita nggak dibayar oleh negara. Nah, ini yang terjadi. Jadi next slide. Tak dapetin. Nah, refleksi Hari Pers Sedunia 2025. Tantangan kontemporer di Indonesia. Kontemporer itu saat ini kan. Dalam semangat Hari Pers Sedunia tahun ini, kita perlu jujur mengakui tantangan-tantangan yang masih dihadapi pers di Indonesia ya. Tadi karena salah paham, akhirnya gagal paham ya. Nah, tantangan yang dihadapi yang pertama adalah ini tadi, erosi kepercayaan dan polarisasi, Pak. Jadi media sekarang digunakan sebagai alat untuk mengerosi, menggerus ya, mengikis kepercayaan dan polarisasi. Jadi dibikin bingung, Pak, diacak-acak. Jadi diaduk-aduk lah ya. Kalau teorinya air diaduk-aduk gitu ya. Jadi biar nggak jernih gitu. Nah, harusnya kita menjernihkan, bukan membuat erosi. Nah, yang kedua adalah tekanan ekonomi dan model bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Pak, di sisi lain di tubuh pers sendiri, kita juga harus berjuang untuk bertahan hidup. Iya, Pak. Tempo nih, saya nggak tahu nih hidupnya Tempo dari mana kalau nggak dapat iklan dari pemerintah. Tapi masih dapat, Pak, iklan dari pemerintah. Atau ada sesi. Iya, bukan diklu dulu. Kan mau tak masuk ini nih. Tak lindungi, Pak. Iya, saya juga jaga solidaritas itu penting dengan pers. Selain juga melek literasi media ya tentu ya. Jadi semakin kuat bernas isinya bervitamin dan berguna ya penulisan. Mungkin yang di luar bangunan ini Mustafa Ismail dengan latar Tempo kita sudah tahu dalam pengalaman sekarang ini bahkan sudah banyak pergesekan, bahkan sempat dikirimi ya
tikus sebagai simbol, dan itu tekanan itu sebenarnya saya heran di masa lalu memang pernah gitu ya, bahkan Peter Arohi pernah dikirim di masa lalu Orde Baru cukup keras ya, kepalanya manusia diberikan KPK ketika itu ya, itu pernah dikatakan oleh Peter Arohi mendiang dari Sinaran. Apa yang telah terjadi pada tempo adalah duka kita bersama, bahwa di kebebasan digital masih ada pengiriman-pengiriman semacam itu yang justru membuat kita semakin kritis dan semakin konstruktif. Ada apa? Tentu ada aksi, ada reaksi. Tentu ada yang harus dibahas dari antitesis terhadap peristiwa simbolik yang sangat semiotiknya sangat keras itu. Itu yang ditanggapi oleh Bapak Mustafa Ismail. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu masih betah meskipun ini kondisinya agak ngantuk-ngantuk. Iya kan? Jam-jam segini itu sebetulnya kita jam-jam untuk merebahkan diri sejenak, bukan jam-jam untuk dengar diskusi gitu kan. Iya kan? Ya tapi nggak apa-apa lah. Tadi Sihar ini junior saya nih, junior di jurnalistik dan junior di kampus. Kami sekampus ini di mana? Di IKJ. Pasca sarjana sama-sama. Jadi Ikatan Kesenian Jalanan. Pak, istilah teman-teman itu Sama-sama MSN. paksa sarjana itu. Jadi ini buat magister seni dia teater. Kalau saya waktu itu ngambil seni pertunjukan ya, tapi sama juga saya juga meriset teater pada waktu itu untuk tugas akhir. Nah, ini sebetulnya saya sudah nyaris nggak punya bahan untuk ngomongkan. Sejarah udah ya. Tadi iya sejarah udah. Tadi Tora udah pembicara kunci sudah di round up semua sama dia. Waktu iya konstruksi idealnya udah konsepnya gitu. Nah, saya ngomong apa ini? Sudah diborong semua. Tapi itulah tantangan untuk pembicara akhir ya. Pembicara akhir selalu dapat hal-hal yang sisanya gitu ya. Tapi baiklah, saya sudah bikin semacam presentasi ya. Tapi ini jangan ikutin dulu karena apa? Karena beberapa data harus kita cek ulang ya. Beberapa data harus kita cek ulang. Tapi begitulah gambaran PES kita hari ini ya. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi seperti kata Bang Imam tadi dan kata Tora Budena. Dan itu sebenarnya ya tantangan itu kan bagian dari romantika hidup ya. Jadi bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi memang harus kita hadapi. Dan PES kita ya akan baik-baik saja kalau kita menghadapinya dengan benar. Artinya ya segala hambatan yang dihadapi PES yaitu bagian dari dinamika yang harus kita jalani. Dan saya terpaksa harus berhenti karena ya saya biasa sih karena jurnalis ya, memang nggak enak kalau duduk terus gitu. Dampak dari kekerasan terhadap jurnalis adalah ya tentu saja itu menciptakan iklim ketakutan dan sensor diri. Jadi mereka mempengaruhi para jurnalis untuk agak takut dan kemudian adalah melakukan censorship gitu, censorship ya. Nah inilah tantangan buat para wartawan ya. Jadi apakah kita akan tunduk pada teror itu atau kita memilih untuk melawannya? Melawannya bagaimana? Tentu saja dengan cara-cara yang dalam koridor hukum. Artinya tadi seperti disampaikan, kita tetap yang pertama tetap mematuhi kode etik jurnalistik, tetap bekerja dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, jadi tidak asal tabrak ya, tidak asal tabrak. Dan sejauh itu kita lakukan dengan prinsip-prinsip yang benar, kita aman secara hukum ya. Meskipun ada saja celah buat para pengganggu pers untuk melakukan
serangan-serangan baik menggunakan cara-cara di luar nalar, artinya di luar prosedur maupun cara dengan menggunakan cara-cara yang prosedural, misalnya dengan undang-undang IT. Kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SWI di mana yang telah melakukan suatu diskusi yang sangat luar biasa, yang saya pikir bahwa ini merupakan salah satu ilmu. Kita tetap, maupun kita tua muda, tetap kita belajar dan belajar dan belajar. Yang pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Anis Pak. Anis, bukan Anies Baswedan Pak. Saya kebetulan di salah satu koran, yaitu koran Sinar Pagi Juara. Saya kebetulan kami punya perusahaan juga, punya koran masih eksis sampai sekarang. Dan kedua, kami karena globalisasi kita masuk kepada online juga. Lalu saya juga sebagai DPC Organisasi Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia di Kota Depok. Saya melihat daripada apa yang diskusikan tadi dari kita punya para senior, Bapak dari Tempo dan Bapak satu lagi kebetulan dari mana Pak? Dari Metro TV, dan juga merupakan salah satu dari SWI juga. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, bahwa menjaga kebebasan pers dan merawat demokrasi ini, saya pikir satu tema yang sangat luar biasa. Apalagi tadi Bapak bilang jangan kita pakai kebebasan, tapi kita pakai kemerdekaan. Tapi yang kita rasakan sampai sekarang, seperti tadi Pak moderator sampaikan pemaparannya, saya pikir bahwa kita belum merdeka Pak. Karena kenapa? Kalau kita melihat daripada problema yang terjadi di lapangan, yang pertama kita harus amandemenkan, kita punya undang-undang pers dulu Pak. Kalau kita tidak masuk di situ Pak, mohon maaf, kita tidak mungkin akan berjalan dalam koridor hukum. Dimanapun akan terjadi, wartawan dimanapun pasti akan terjerat hukum Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai dengan banyak hal yang kita pikirkan, interaksi antara kita dengan pemerintah. Kadang-kadang pemerintah sekarang sudah pintar Pak, ya kan? Yang untuk membedakan antara wartawan asli dan wartawan tidak, ini jadi problema juga. Kami di mana-mana Pak. Yang mengotori adalah orang-orang yang oknum-oknum yang memakai kami. Jadi kira-kira itu solusinya apa Pak? Itu solusinya buat kami di Kota Depok itu seperti apa? Ya. Lalu yang ketiga, barangkali pertanyaan saya yang ketiga ini menyangkut dengan paparan kasus-kasus yang kita hadapi dari 2022 sampai 2024, bahkan sampai 2025 ini. Itu sudah kasusnya luar biasa untuk kita sebagai wartawan di lapangan Pak. Kami dari organisasi punya advokat ada Pak. Kami punya teman-teman yang justru itu barangkali bapak-bapak yang ada di sini barangkali bisa memberikan cerahan yang buat teman-teman di sini. Karena memang teman-teman kami di sini, mohon izin Pak, kami wartawan kalau mau dibilang di Depok ini sekitar 600 Pak. 600 ada saya lihat. Dan memang dari 600 yang ada itu, eksisi yang bisa tulis saja kita bisa lihat Pak. Itu yang barangkali kita cermati bersama. Dan ini juga menjadi peran kita bersama Pak. Barangkali untuk yang saya punya satu pemikiran saya sampai kemarin mau berpikir bekerja sama dengan Polres dan Dandim untuk bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini, karena kasihan para pejabat juga Pak. Karena wartawan-wartawan Bordex ini datang dengan membawa semua atribut juga yang menyatakan, jadi mereka mencari kesalahan daripada pejabat, akhirnya membawakan nama kita sebagai wartawan padahal dia bukan wartawan. Ada juga dia masuk di LSM. Nah, ini yang saya membutuhkan satu cerahan yang buat kita Pak. Apakah LSM itu juga bisa terlibat dalam wartawan supaya teman-teman yang ada di sini bisa punya satu acuan? Ya kalau kita punya profesi kita hargailah. Profesi wartawan itu sangat mahal Pak, jujur. Saya bangga kok. Saya sebagai seorang wartawan, saya melahirkan, saya punya anak-anak yang luar biasa Pak. Karena apa? Kita jurnalis, tadi saya bilang kita punya undang-undang sendiri. Tapi yang pokok permasalahan daripada kita pers Pak, ini bapak-bapak pemimpin yang ada sini. Kalau amandemen ini terjadi Pak, luar biasa buat kita punya pers. Terima kasih Pak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menulis, bisa mengambil fotografi ya kan, yang kalau yang fotografer kan ada jurnalis foto ya kan. Sekarang videografi, jurnalis video atau kameramen gitu ya. Terus ada lagi kan digital itu lebih ke arah apa ya, distribusinya aja sih sebenarnya, lebih pada model distribusi ya Pak ya, lebih ke arah model distribusi. Jadi minimal adalah sebenarnya kemampuan basically dari seorang wartawan itu harus adalah intelektual produk. Jadi harus bisa menulis. Kalau misalkan ya saya ketemu di lapangan, saya udah lama ya, mulai dari wartawan pelajar sampai tadi masuk circle yang disebut botrek gitu ya. Pernah juga Pak masuk ke circle yang gitu Pak. Oh ini ya namanya botrek. Dan ya bagian dari sejarah lah, bagian dari sejarah. Saya pernah merasakan itu dan pernah juga akhirnya sampai juga sampai titik di Menara Gading saya tahu. Jadi artinya sebenarnya gini, di lapangan sih kita akan ketemu dengan hal itu. Tadi ada juga yang menanyakan tentang apa bedanya penyidik dengan wartawan, ya benar ya tadi ya. Ya, Intel lah, Intel. Apa sih lah? Intel itu kan sebenarnya kan harusnya kita nggak tahu Pak. Intel itu barang yang tidak kelihatan, goib. Kalau harusnya kan. Lucunya Intel, saya Intel lo kan lucu. Bapak Ini pulang Intel. hati-hati depan ada tukang bakso ya. Ting gitu ya. Tahu-tahu ini bukan Intel tapi Celeron ya. Berarti Celeron bukan Intel. Harusnya Intel itu ya nggak boleh tahu bahwa dia itu Intel. Kalau ada orang aku Intel nih, aku Intel. Aduh ampun ini ya. Itu namanya Intel yang belum lulus uji sertifikasi Intel Pak. Belum mumpuni. Belum uji kompetensi Intel, UKI gitu ya. Kalau kita kan uji kompetensi wartawan. Berarti kalau udah jadi Intel berarti udah tidak diketahui lagi. Kalau masih jadi Intel masih diketahui profesi itu pasti harus punya skill, harus punya kompetensi. Contoh dokter. Kenapa dokter bisa disebut profesi? Karena untuk menjadi seorang dokter itu pendidikannya berjenjang Pak. Enggak sembarangan. Oh tiba-tiba ngasih obat, resep, diagnosis. Kemampuan diagnosis saja itu harus diuji gitu kan. Diagnosis itu kan analisis ya. Analisisnya harus kuat. Nah, sama seperti profesi lain, pengacara. Kan nggak semua orang bisa jadi pengacara. Tapi orang bisa ngaku pengacara disebut apa? Para legal. Benar nggak? Akhirnya banyak yang di LSM itu, ya kan? Ini kita mau lapangan ya. Ini beda nanti akan lapangan sama yang di akademisnya. Nah, kalau di lapangan itu kita ketemu orang, pengacara ya gitu kan? Atau padahal cuma para legal. Kalau ditanya pasal-pasal juga nggak tahu bedanya KUHP. Pas saya wartawan nggak pernah ya. Atau nunjukin saya wartawan nggak. Tapi kenapa saya bisa lolos? Karena dia tahu bahwa apa yang saya sampaikan ke beliau, ini orang educated, ya kan? Terus ini pasti wartawan gitu. Ada, mereka juga tahu mencirikan tanpa harus saya ini wartawan. Dulu saya waktu awal-awal jadi wartawan begitu. Wartawan. Ngalami, ketawa. Wartawan Pak, nah itu junior Pak dulu. Kalau telepon saya, mau jadi wartawan ya. Nah, tapi kalau seiring berjalannya waktu kedewasaan, ya udah nggak begitu lagi. Polisi ketemu saya, awalnya, ini siapa nih gitu kan? Malah dia takut sendiri gitu. Nah, kita nggak perlu nunjukin, bahkan saya nggak pernah pakai atribut-atribut wartawan ya. Nah ini kan ada ini aja ya, pura-pura jadi kayak orang keren aja kan. Ada pin gitu kan. DPR. Kata-kata aja. DPR. Ini pers Pak, pers. Nah, elit pers. Enggak. Jadi artinya gini, profesi itu sebenarnya memang harus punya standar. Kenapa harus uji kompetensi wartawan? Sebenarnya ini kan saringan ke atas Pak sebenarnya. Kalau dibawa di lapangan itu ya tahulah pengacara bukan pengacara, ngaku pengacara. Ya itu etor-etor lah Pak. Apa namanya bahasanya? Bohong-bohongan. Tapi kalau memang Anda punya, ini mohon maaf ya, saya nggak menyebut nama, jadi saya tidak menyinggung siapapun gitu ya. Tapi kalau memang kita punya jiwa posa sebagai seorang wartawan gitu, ya sebenarnya ya dipenuhilah kompetensinya, belajarlah dasar-dasar jurnalistik, etika pers. Sekarang saya mau nanya nih yang di sini, berapa sih jumlah pasal dari kode etik jurnalistik? 11.
Nah, yang bisa nyebutin berarti udah pernah ikut UKW itu. Yakin nggak? Ya kan? Hari udah pernah ikut UKW. Saya tahu. Jadi bahkan jumlahnya saja nggak tahu, apalagi isinya. Minimal isi globalnya lah. Nggak usah ngapal. Oh, pasal 1 isinya begini, pasal 2 ya bagus. Itu udah jadi profesional tuh. Kenapa pers harus menggunakan ID card? Kenapa pers harus memperkenalkan diri? Kenapa pers harus wawancara? Harus cover buset? Itu semuanya kan ada di pasal. Cuman mungkin pasalnya nggak hafal. Pasal itu nggak masalah. Yang intinya adalah dibaca dulu lah. Jumlahnya aja nggak tahu, apalagi pernah membaca. Baca aja lah, yang dihafal. Karena gini Pak. Ini maaf nih, saya sharing ya, share of knowledge. Taksonomi Bloom itu banyak orang yang nggak tahu di Indonesia. Orang bangga dengan menghafal kalau di Indonesia. Hafalan itu Pak adalah kognisi atau kecerdasan paling rendah di antara 5-6 lainnya. Yes, hafal itu hanya level 1, level pertama dari sebuah pengetahuan Pak. Kecerdasan, orang yang cerdas itu orang yang banyak menghafal. Oke, satu buku, 2 buku, 3 buku gitu ya, atau 1 Al-Quran dihafalin, itu baru level terbawah dari pengetahuan. Level keduanya apa Pak? Memahami Pak. Paham apa yang dihafalkan Pak. Saya mungkin nggak menghafalkan kode etik jurnalistik pasal 1 apa masalah itu, tapi saya tahu makna, kamu sebutin itu saya tahu itu dalam pasal ada. Tapi saya nggak mungkin sengaja belum menghafalkan aja. Tapi kalau dihafalin bisa, cuma 11 Bapak. Nah, tapi paham secara keseluruhan saya paham. Nah, apa tadi? Hafal, memahami. Nah, yang ketiga ini jarang nih. Mengimplementasikan, melaksanakan Pak. Pengamalan. Dilaksanakan, diamalkan, itu jarang diamalkan ya. Ya, itu nggak diamalkan. Terus apa lagi? Dianalisa, dievaluasi, dan akhirnya membuat sesuatu untuk mengkreasikan. Itu aja sih kira-kira pada umumnya seperti itu. Jadi ini menjawab secara global. Terima kasih mungkin. Silakan Pak Mas. Oh belum ya? Belum. Ya. Ya, tadi belum jawab Pak. Andul. Korban jadi pelaku. Korban jadi. Korban PHK. Oh gitu. Nah, yang saya bayangkan, bagaimana kita organisasi wartawan ini, saya setuju dengan Bang Rianto tadi ya. Organisasi wartawan ini bisa membuat semacam forum bersama gitu. Tadi juga saya pikir ini SWI ini sekber, tadi sempat saya tanya ke teman-teman ya, sekber ini apakah forum bersama organisasi pers? Ternyata bukan. Ternyata ini organisasi sendiri ya, bukan forum bersama ya. Oh, awalnya forum bersama ya? Oh, pengennya begitu. Tapi malah di jalan malah berbelok gitu. Ya. Ikut berada bersama elemen-elemen lain. Oh iya. Jadi organisasi pers. Jadi mungkin itu bisa dilakukan mulai dari tingkat kota saya kira. Jadi misalnya sekarang kan mumpung pada ngumpul nih teman-teman para pimpinan organisasi pers yang di Depok ya. Kita bagaimana kalau hari ini kita deklarasikan forum bersama organisasi pers Depok gitu. Itu atau organisasi jurnalis Depok ya. Nah, kira-kira ini menjadi Oh sudah ada. Nah, yang seperti yang semacam itu barangkali kalau misalnya ini ditularkan, diviruskan ke kota-kota lain, nanti mungkin bisa menjadi gerakan secara nasional kan. Jadi ini memang penting ya, bagaimana kita ini tidak terkotak-kotak secara administratif nggak apa-apa, gitu. Ya kan? Itu kan bagian dari pilihan organisasi ya. Itu semacam itu administratif. Tapi kesadaran kita sebagai jurnalis itu jangan sampai terkotak-kotak gitu. Jadi kalau memang ada seorang teman jurnalis yang kena menjadi korban kekerasan, yang kita ikut sakit gitu.
Jangan kita, teman-teman yang ojek online aja itu begitu kuat ini, apa namanya, solidaritasnya. Ya, jangan lihat organ mana wartawannya, sama dengan teman-teman ojek online itu juga dia nggak lihat apakah itu dari apa perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Nggak apa, itu bukan hal yang penting. Tapi ketika misalnya profesi kita ada teman kita seprofesi yang menjadi korban kekerasan apapun bentuknya, ya kita ikut tersakiti gitu, ikut sakit. Nah, ya itu barangkali salah satu cara adalah kita mulai dari tingkat kecil, gitu, dari tingkat kota atau tingkat kota, tingkat kabupaten, dan itu terus kita komunikasikan ke teman-teman di kota-kota lain. Jadi ada semacam sekretariat, ada semacam forum bersama yang tempat kita sharing gitu, ya kita bisa ketemu secara rutin untuk membahas isu-isu mengenai pers, mengenai jurnalis. Bukan hanya kekerasan sebetulnya, ada problem lain yang barangkali juga perlu mendapat perhatian, misalnya kesejahteraan, ya kan? Apakah perusahaan pers tempat kita bekerja sudah memenuhi kewajibannya untuk memberi kesejahteraan yang layak kepada pekerja media? Nah, ini juga hal yang patut diperjuangkan oleh teman-teman jurnalis. Jadi jangan hanya kita kan sibuk. Di mana untuk menjadi seorang wartawan kita sebenarnya harus mendasari dulu, ya. Memahami, masuk. Pertama adalah dasar-dasar jurnalistik. Bagaimana kita mau masuk menjadi seorang wartawan? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Situ kita diajari untuk menjadi seorang wartawan yang benar-benar dasar jurnalistik kita masuk ke situ. Lalu yang terkadang dilupakan adalah etikom di dalam para jurnalis tersebut. Apa etikom? Etika jurnalistik kadang-kadang bablas, ya. Main robot, main hajar, tadi dikatakan Bung Tora, baru nggak ada etikanya. Mereka sudah sebagai seorang komunitas yang besar mengajari tadi teman-teman untuk melakukan pemberitaan yang akan banyak. Karena apa? Itu biar menunjukkan eksistensi gue di kompak gitu. Nah, karena saya berpikir karena satu alumni, satu ini kadang-kadang kita kan, kita saling sadarlah, kita saling memberikan yang terbaik lah. Padahal tidak seperti itu gitu. Saya sudah bilang pada rekan-rekan teman-teman, kalau sampai saya tidak akan mencolek kalau lu nggak nyolek. Gitu. Komunitas saya, komunitas jurnalis Depok, saya bangun dulu juga bersama Sekbar, kita bangun bersama, gitu. Jangan coba-coba nyolek komunitas gua. Lo nyolek, gua kan colek. Nah, seperti itu. Nah, ini kadang etika komunikasi, etikanya itu nggak ada. Main, gua mau merasa gua paling hebat, nggak ada. Gua nggak ada kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman tadi kita harapkan ada tadi yang ini bagaimana? Ya, kita bersatu sesama insan media, insan pers. Itu memberikan contoh, memberikan publikasi, menyampaikan berita dengan baik dan benar. Tidak merasa, si ini punya masalah nih, kita hajar, kita habisin. Terus kelompok lain bikin berita sama semuanya gitu untuk menghantam orang tersebut. Nah, itu saya tidak suka seperti itu. Makanya saya di komunitas saya jangan ada bikin berita seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Tidak lain ya, tentulah gitu. Ada sesuatu yang bisa diharapkan, yang diandalkan, 86, 87, 88 gitu. Sebenarnya trial by the press. Nah, itu trial by the press, penekanan terhadap salah satu yang tidak diharapkan. Makanya kita berharap teman-teman, kita sudah melihat ini semua, diskusi publik. Jangan sampai kebebasan kita menjadi kebebasan yang kebablasan. Mentang-mentang kita sebagai seorang pemimpin terus kita merasa hebat, enggak gitu. Saya berharap dengan diskusi ini juga menjadi masukan buat teman-teman bahwa janganlah
kita berpikiran bahwa kita menjadi seorang pemimpin akan selamanya. Ada masanya. Saya juga akan memberikan kepada generasi siapa yang udah siap, SDM siapa yang udah siap, gitu loh. Karena suatu saat saya berkata pada mereka, jangan juga kita menunduk. Kita harus tegakkan badan. Sama-sama kita orang-orang insan media. Jangan kita merendah, tapi kita tetap tegak. Untuk memberikan apa contoh? Bahwa kita tidak mau ditindas. Kita tidak mau diri kita seenak-enaknya seperti itu. Nah, para narasumber yang sudah hadir, saya kenal semuanya, saya tahu. Mari gitu.